2 kelas 5 REA LGT 4. Di sini saya akan membuat video tugas akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis digital dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad SEMM. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yang saya sampaikan adalah keterampilan presentasi bisnis. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikatif efektif dalam presentasi bisnis melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dengan audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis. 1. Pendahuluan. Membuka presentasi dengan meningkatkan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. 2. Isi utama. Menyampaikan informasi secara teratur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. 3. Kesimpulan. Mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. 1. Gunakan bahasa tubuh yang tepat, yaitu gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kotak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif yang menyampaikan presentasi. 2. Sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. 3. Sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar atau video media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan lebih baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor yang penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi selanjutnya adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok, seminar, dan lain sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberendam oleh pesan-pesan komunikasi dan berbagai jurusan, baik secara terang-terangan maupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. 3. Dilakukan dua orang atau lebih. 4. Bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Keterbukaan open. 2. Empati. 3. Sikap mendukung. 4. Sikap positif. 5. Kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Klasifikasi kelompok. Pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menumbuhkan kepribadian yang tersembunyi atau melingkup unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah komunikasi bersifat dangkal, akan menggunakan komunikasi verbal dan
dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok terdapat dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok: fungsi 1. Menjalin hubungan sosial. 2. Fungsi pendidikan. 3. Fungsi persuasi. 4. Fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. 5. Fungsi terapi. Materi selanjutnya adalah negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi. Secara sederhana, negosiasi adalah proses komunikasi antar pihak atau lebih yang memiliki kepentingan bersama. Bagi seorang entrepreneur, negosiasi bisnis adalah alat vital yang harus digunakan untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Contoh ciri-ciri negosiasi bisnis yaitu melibatkan individu atau perwakilan perusahaan minimal berjumlah 2 orang. 2. Perundingan dilakukan karena memiliki ancaman konflik. 3. Adanya tawar-menawar atau tukar-menukar. 4. Dilakukan secara tatap muka. 5. Topik yang dibahas adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. 4. Akhir perundingan harus menghasilkan kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terlibat. Tujuan negosiasi bisnis adalah mencegah terjadinya konflik yang bisa meningkatkan risiko usaha, mencapai kesepakatan atau perjanjian yang bisa menguntungkan semua pihak, menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan, memberikan pemahaman terkait kondisi perusahaan dari pihak yang terlibat, dan menambah sekaligus mempererat relasi antar perusahaan. Tahapan melaksanakan negosiasi yaitu: pertama, perencanaan dan persiapan. Kedua, menentukan aturan. Ketiga, pemaparan tujuan. Keempat, melakukan tawar-menawar. Kelima, menerapkan keputusan. Jenis negosiasi adalah negosiasi berdasarkan kumpulan pihak yang terlibat, negosiasi berdasarkan situasi, negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Materi selanjutnya adalah etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika dalam komunikasi bisnis adalah prinsip yang menjadi panduan setiap individu dalam lingkup bisnis untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Prinsip utama etika komunikasi bisnis. Pertama, kejujuran dan kehandalan. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dalam komunikasi. Artinya harus selalu memberikan informasi yang akurat dan lengkap, jangan melebih-lebihkan dan menyesatkan. 2. Transparansi dalam komunikasi. Dalam hal ini berarti komunikasi perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan jelas terkait operasional bisnisnya. Dalam praktiknya, perusahaan dapat berbicara terus terang kepada stakeholder mengenai situasi keuangan, alasan dibalik keputusan yang diambil, serta kegagalan dan kendala yang harus dihadapi. 3. Penuh perhatian dan empati. Mendengarkan sudut pandang orang lain, mencoba memahaminya, serta menunjukkan rasa empati adalah prinsip penting. Menghormati kepentingan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus diperlakukan dengan baik, dihormati, dan mendapatkan perhatian yang layak. Dampak positif etika komunikasi bisnis. 1. Membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan. 2. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal. Tantangan dalam menerapkan etika dalam komunikasi bisnis. 1. Teknologi dan etika komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat menjadi hambatan yang berkaitan dengan etika. Komunikasi dalam krisis. Selama masa krisis, sepertinya kegagalan produk, skandal perusahaan, atau bencana menjaga komunikasi yang etis adalah suatu tantangan tersendiri. Mengatasi tekanan untuk kesuksesan bisnis.
Dalam pasar yang kompetitif, bisnis sering menghadapi tekanan yang terlibat dalam praktik komunikasi yang kurang etis demi mempertahankan keuntungan. Materi selanjutnya adalah teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Contohnya yaitu Facebook, Twitter, WordPress, Instagram, Blogger. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 1. Otomasi kantor. 2. Berbagai otomasi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat waktu dan biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, dan berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi yaitu 1. Memperoleh serta mengerti definisi teknologi informasi. 2. Mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 3. Memperoleh serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. 1. Data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh oleh cuaca dan hal lainnya karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. 2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai secara mudah. 3. Perawatan yang lebih rendah karena lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya itu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. 2. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pribadi, dan lain-lain. 3. Membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, sekian dari materi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.